Pernah dengar nggak brand smartphone bernama Honor? Iya, brand yang sebelumnya jadi bagian dari Huawei ini sekarang mencoba lepas dari bayang-bayang sang kakak dengan memboyong 3 smartphone-nya ke Indonesia. Nah, salah satu seri yang paling affordable dibanderol di angka 2 jutaan dan udah mengusung layar kekinian plus 4 kamera. Mampukah smartphone Honor ini merebut pasar kelas menengah dari para pesaingnya? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review Honor 9 Lite. Hal pertama yang mencolok dari Honor 9 Lite adalah desainnya, plus warna yang ditawarin. Iya, Honor 9 Lite yang saya review ini berwarna Sapphire Blue, warna yang nggak biasa ada di smartphone 2 jutaan, dan membuatnya terlihat semakin elegan. Ya, meski masuk smartphone terjangkau, bodi belakangnya dibalut material kaca, finishing premium yang kini jadi favorit smartphone high-end. By the way, material kaca ini cukup reflektif, dan bikin warna birunya benar-benar mengkilat kayak cermin. Saking mengkilatnya, kamu bahkan bisa ngaca loh di bodi belakang Honor 9 Lite ini. Iya, perpaduan warna biru dan material kaca yang mengkilat emang menarik perhatian. Tapi finishing seperti ini justru bikin bodi belakangnya gampang ninggalin sidik jari. Apalagi kalau sering dipegang, kudu rajin-rajin ngelap deh supaya tetap terlihat mengkilat. Nah, buat gadgeters yang nggak mau ribet ngelap, plus pengen bodi cantiknya terlindung, tinggal pasangin hardcase berbahan polikarbonat yang udah ada di paket penjualannya. Sisi premium Honor 9 Lite nampaknya hanya untuk bodi belakangnya aja. Frame-nya meski sama-sama berwarna biru yang cakep dan finishing ala metal, pas dipegang material plastiknya kerasa banget. Untungnya, Honor mendesain frame ini dengan sangat baik. Lengkungannya bikin smartphone ini nyaman digenggam tanpa kerasa ada sudut yang tajam. Port-port yang disediakan standar, seperti smartphone sekelasnya. Seperti masih pakai micro USB, jack audio 3,5 mm, dan lubang mono speaker. Honor 9 Lite ini udah dukung dual SIM card 4G dengan slow SIM hybrid. Ya, kalau mau pakai micro SD, kudu ngalah untuk pakai satu single SIM aja. Desain Honor 9 Lite ini semakin terlihat kekinian berkat rasio layar baru 18:9 yang memanjang dan bikin bezel atas bawah kanan kirinya lebih kecil dibandingkan dengan kebanyakan smartphone tahun lalu. Honor menamainya Full View Display, udah pakai layar 2,5D oleophobic coating, namun nggak ada keterangan mengenai proteksi layar ini, pakai Gorilla Glass versi berapa atau malah nggak ada sama sekali. By the way, seminggu pakai saya belum nemuin ada scratch atau baret-baret di layarnya sih. Lalu gimana dengan kualitas layarnya? Layar 5,65 inci di Honor 9 Lite ini pakai panel IPS LCD. Resolusinya sendiri udah Full HD+, dengan kerapatan 428 ppi. Emang, rasio layar baru ini bikin puas nikmatin banyak konten multimedia, termasuk nonton film. Reproduksi warna layarnya cukup baik, tajam, gonjreng khas layar smartphone-nya Huawei, dan enak dilihat dari sudut pandang manapun. Tingkat kecerahannya bisa dibilang istimewa untuk kelas smartphone budget, karena bisa mencapai 500 nits. Ya, dengan screen to body ratio 75,5%, layar 5,65 inci ini nggak kerasa bongsor. Malah feel-nya kayak lagi pegang smartphone 5 inci. Ditambah dimensi bodinya yang cukup tipis di 7,6 mm, bikin smartphone ini terasa compact banget di tangan. Layar smartphone ini punya pengaturan yang terbilang komplit. Ya, gadgetir bisa ngatur color temperaturnya, mau yang hangat kekuningan di mode warm, atau lebih putih kebiruan di mode cold. Semuanya bisa diatur sesuai selera. Nggak ketinggalan, ada mode Eye Comfort atau Blue Light Filter yang akan memfilter warna biru di layar supaya mata kita nggak cepet lelah dan bisa di-schedule untuk aktif di jam-jam tertentu, seperti saat-saat mau tidur. Layar dengan rasio 18:9 ini juga bisa menyesuaikan aplikasi yang masih pakai rasio lama 16:9. Ya, tinggal tap full screen display, otomatis layarnya akan menyesuaikan dan menghilangkan border hitam di bawah. Oh ya, Honor 9 Lite ini punya sebuah fitur di layarnya yang jarang banget ada di smartphone mid-range, yaitu pengaturan resolusi layar. Ya, di sini kamu bisa nurunin resolusi dari Full HD Plus ke SD Plus untuk lebih menghemat daya. Yang menarik, pengaturan ini bahkan bisa dilakukan langsung tanpa harus merestart smartphone. Honor 9 Lite udah menjalankan sistem operasi Android Oreo 8.0 yang dibalut dengan EMUI 8.0 khas smartphone Huawei. UI-nya cukup cakep dengan ikon-ikon aplikasi yang flat dan minimalis. Tinggal swipe kanan untuk munculin daftar aplikasi. Tapi kalau kamu kangen tampilan Android yang lama dengan app drawer, bisa kok dimunculkan lagi di pengaturannya. Sensasi full view display-nya kerasa kurang greget kalau masih ada tombol navigasi on screen. Nah, gimana kalau kita ilangin aja dan diganti dengan satu tombol gestur khusus yang bisa melakukan banyak hal. Mulai dari back lewat sekali tap, kembali ke home screen dengan hold tombolnya, sampai buka recent aplikasi dengan hold dan arahkan ke sisi kiri.
Iya, tombol yang mirip assistive button-nya iPhone ini emang cukup ngebantu. Tapi rasanya butuh waktu untuk beradaptasi setelah selama ini pakai tombol navigasi yang gitu-gitu aja. Nggak ketinggalan, fitur bawaan Android Oreo juga bisa dipakai di smartphone ini, mulai dari notification dots buat ngintip notifikasi dan shortcut ke menu tertentu di aplikasi, multi-window buat yang suka multitasking dua aplikasi dalam tampilan split screen, sampai fitur eksklusifnya Oreo, yaitu Picture in Picture. Yang menarik dari fitur ini, sambil nonton video, kamu tetap bisa buka aplikasi lainnya. Nah, untuk menjalankan fitur-fitur terbaiknya tadi, Honor 9 Lite diotakkan chipset bikinan Huawei, yaitu HiSilicon Kirin 659. Ya, chipset ini terdiri dari 8 core, yang berbasis Cortex A53. 4 inti pertama difokuskan untuk kinerja berat, dengan clock speed 2,36 GHz, dan 4 inti lainnya dengan clock speed 1,7 GHz untuk ngerjain tugas-tugas yang ringan. Chipset ini didesain dengan fabrikasi 16 nanometer FinFET yang lebih hemat daya ketimbang chipset kelas menengah angkatan lama yang rata-rata masih 28 nanometer. Ya, mungkin masih banyak yang nggak kenal sama chipset bikinan Huawei ini. Menengok konfigurasinya, kira-kira Kirin 659 ini sejajar dengan chipset Snapdragon 625. Performanya cukup buas, buka tutup aplikasi nyaris nggak kerasa ada lag. Terkecuali Facebook, yang emang ini aplikasi lumayan berat di Android. Smoothnya performa multitasking Honor 9 Lite juga nggak lepas dari peran RAM 3GB-nya yang punya kinerja optimal. Konsumsi RAM-nya terbilang sehat di kisaran 50-60%. Nah, supaya lebih optimal lagi, tinggal optimize aja kinerjanya lewat aplikasi Phone Manager bawaannya. Untuk dipakai main game, GPU Mali T830-nya mampu melahap game-game 3D, mulai dari yang grafisnya sederhana sampai yang berat. Terkhusus game Marvel Future Fight ini, sesekali lag masih kerasa pas game nampilin banyak action dan special effect. Ya, sepengalaman saya, game ini emang baru kerasa smooth pas dimainin dengan dapur pacu high-end. Untuk dipakai main bareng Mobile Legends, Honor 9 Lite ini kerasa nyaman dimainkan, karena selain smooth, visual yang ditampilin benar-benar bikin puas berkat layarnya memanjang. Sebagai informasi, sistem on chips yang dipakai di smartphone ini juga udah mendukung Vulkan, yaitu API grafis terbaru dari Android dan cross-platform yang bikin proses rendering lebih ringan, tapi lebih detail. Ketersediaan sensor yang cukup lengkap di kelasnya bikin pengalaman gaming di Honor 9 Lite makin mengasihkan. Apalagi udah ada gyroscope buat mengakomodasi game-game berbasis virtual reality. Nah, dari segudang spek gaming yang menarik ini, rasanya akan lebih mantap kalau ada mode game khusus yang bisa dioptimize by software di smartphone ini. Nah, untuk menggambarkan performa smartphone yang lebih detail dalam angka, nggak ada salahnya kalau kita nge-benchmark si Honor 9 Lite ini. Dan cukup mengejutkan, perpaduan SoC, RAM, storage, dan sistem operasi smartphone ini menghasilkan benchmark di Antutu yang cukup tinggi di kelasnya. Wahai kalian para pemuja Snapdragon 625, rela nggak nih dikalahin sama Kirin 659? Salah satu fitur yang jadi nilai jual utama Honor 9 Lite adalah kameranya. Nggak nanggung-nanggung, smartphone ini punya 2 kamera di belakang dan 2 kamera di depan. Jadi totalnya 4 kamera. Ya, kuat kamera ini ngingetin saya sama saudara kandungnya, si Huawei Nova 2i. Dual kamera di depan dan belakang ini sama-sama kombinasi dari kamera utama 13 megapiksel dan kamera sekunder 2 megapiksel. Iya, kamera sekunder ini punya focal length yang beda untuk bikin efek bokeh. By the way, software kamera Honor 9 Lite ini punya segudang mode yang menarik untuk dicoba. Gak ketinggalan, ada mode Pro yang bisa atur ISO manual dari 50 sampai 1600 dan juga shutter speed sampai 8 detik. Lalu, seberapa mantapkah foto-foto pakai kamera belakang Honor 9 Lite ini? Di kondisi outdoor dengan cahaya berlimpah, hasil fotonya cenderung jernih dan udah memenuhi standar cakep untuk diposting di media sosial. Namun, kadang-kadang kamera belakang ini nggak konsisten, terutama saturasi warnanya yang nggak mirip dengan warna objek aslinya. Malah foto-fotonya kayak undersaturasi. Nah, kamera belakang ini juga nggak terlalu bisa ngasilin gambar dengan detail yang cukup tajam. Tapi mengingat harganya yang 2 jutaan, bisa dimaklumin lah ya. Untuk foto-foto di dalam ruangan dengan penerangan lampu seadanya, bahkan low light sekalipun, kamera dengan buka lensa f2.2 ini masih bisa dipakai tanpa perlu ngaktifin LED flash. Tapi jangan ngarep ya dapat foto yang detail dan tajam. Nah, menurut kamu segini udah cukup oke? Biasa aja atau malah payah? Coba komen di bawah ya. Dengan bantuan kamera sekunder 2 megapiksel yang dibekali fitur wide aperture, kamu bisa jepret foto-foto dengan efek fokus blur yang cakep atau yang familiar disebut efek bokeh. Iya, nggak cuma sekedar bokeh, kamu juga bisa ngatur tingkat blurnya dengan skala aperture level 0,95 sampai 16.
Oh ya, perlu kamu ketahui kalau aperture level ini bukan benar-benar ngubah buka lensanya secara manual layaknya kamera profesional, tapi efek bokeh ini murni olahan software kamera. Efek fokus blur ini juga bisa diatur, baik itu sebelum atau sesudah ngambil foto. Tingkat kerapiannya tergantung serumit apakah objek yang diambil. Kalau objeknya lebih terstruktur sih, blurnya insya Allah masih rapi. Beda dengan foto bunga berikut ini, di mana efek bokehnya terbilang berantakan. By the way, faktor cahaya juga jadi penentu rapi enggaknya loh. Nggak cuma kamera belakang, kamu juga bisa foto-foto selfie dengan efek bokeh yang cakep pakai kamera depannya yang punya dua lensa dengan konfigurasi yang sama, yaitu 13 megapiksel plus 2 megapiksel. Mode portrait ini digabungkan dengan efek beauty untuk bikin foto selfie kamu makin naik kelas. Nggak cuma jadi bening, tapi lebih estetik lagi dengan blur di background. Baik efek bokeh dan beauty di kamera depan ini sama-sama bisa diatur manual, mau seberapa bening dan bokeh. Plus bisa diatur setelah ngambil foto sekalipun. Tanpa alasan narsis, kalau boleh jujur, kok bokeh kamera depannya kelihatan lebih cakep ya dari bokeh kamera belakangnya? Kalau menurut kamu gimana? Baik kamera depan dan belakang, keduanya udah bisa ngerekam video Full HD di 30 frame per second. Absennya OIS dan EIS bikin hasil videonya kurang stabil dan mudah lompat-lompat. Apalagi pas ngerekam sambil jalan. Hentakan kaki bakal kerasa banget di sini. Tapi lagi-lagi harap maklum lah ya, karena saat ini emang belum banyak smartphone mid-range yang punya OIS dan EIS sekaligus. Oke, sekarang gue lagi ngetes kamera depan Honor 9 Lite buat ngevlog. Ya, kamera depan smartphone ini bisa ngerekam video maksimal resolusi Full HD di 30 frame per second. Kamera video ini juga punya mode beauty, tapi kalau kamu pakai mode beauty, resolusinya cuma mentok di SD 720p aja. Menurut kamu gimana hasilnya? Urusan security, Honor 9 Lite ini udah dibekali keamanan biometrik fingerprint sensor atau sensor sidik jari yang posisinya ada di belakang. Kinerjanya cukup responsif dan nyaris nggak ada jeda setelah jari nempel ke sensornya. Kamu bahkan bisa daftarin maksimal 5 sidik jari di sini. Oh ya, selain buat unlock, fingerprint sensor ini juga punya fungsi tambahan, seperti munculin notifikasi dan browsing foto-foto di galeri tanpa perlu swipe layar. Cukup swipe aja sensornya. Dan ada kabar gembira nih, Honor udah siapkan fitur keamanan biometrik lain yang gak kalah canggih, plus kekinian buat si 9 Lite ini. Ya, Face Unlock. Sampai video ini dibuat, fitur ini belum bisa saya coba di Honor 9 Lite yang saya pegang. Dan katanya sih update-nya sedang digulirkan secara bertahap. Jadi tungguin aja ya. Review smartphone rasanya belum lengkap kalau belum ngebahas audionya. Ya, dibekali mono speaker di sisi bawah, keluaran suaranya cukup lantang, meski bukan yang terbaik di kelasnya. Penempatan speaker di sisi kanan bawah ini cukup saya apresiasi, karena jadi nggak tertutup tangan pas lagi dipakai buat main game. Lalu seberapa lantangkah suaranya di outdoor? Coba deh dengerin. Nah, untuk menunjang fitur-fitur terbaiknya tadi, Honor 9 Lite dibekali baterai lithium-ion 3000 mAh. By the way, daya tahan baterainya emang belum seirit Snapdragon 625, tapi saya rasa segini udah cukup lah ya untuk dipakai seharian. Cabut charger jam 7 pagi, dibawa ngantor, dipakai buat ngecekin email, update sosial media mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, sampai YouTube, main Mobile Legends sesekali pas senggang, nonton film, dan ngetes kameranya buat foto-foto dan video, screen on time-nya tembus nyaris 5 jam. Ya, angka ini bisa jadi beda kalau gadgets yang pakai, tergantung dari tingkat kecerahan layar dan tentu aja operator yang dipakai. Sinyal naik turun juga ngaruh loh ke daya tahan baterai. Belum puas sama hasil screen on time-nya, saya coba nge-benchmark performa baterainya pakai aplikasi PCmark. Ya, dengan kecerahan di set maksimal hingga 500 nits dan ngaktifin airplane mode, baterai Honor 9 Lite ini punya daya tahan di angka 4-5 jam. Ya, mungkin hasil benchmark ini datanya lebih valid buat lihat seberapa lamakah daya tahan baterai smartphone. Tanpa embel-embel fast charging, charger yang disertakan udah mendukung 5 volt 2 ampere. Kira-kira butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk ngisi baterainya dari 8% sampai penuh. Gimana? Apakah ini termasuk fast charging? Oke, jadi kesimpulannya, Honor 9 Lite ini lebih cocok buat siapa ya? Dengan desain gelas cantik yang bisa dipakai buat ngaca, dan dua kamera depan yang memadukan efek bokeh plus face beauty, rasanya smartphone ini jadi idaman baru buat kaum hawa yang berusia produktif, yang hidupnya nggak bisa lepas dari selfie dan sosial media. Warna safir blue-nya yang mengkilat tetap nggak menghilangkan kesan maskulin buat kaum adam yang make. Mungkin cowok-cowok milih HP ini lebih kepada spesifikasi yang terbilang mantap di kelasnya. Buat main game ayo, buat foto-foto bokeh pakai kamera belakangnya ayo, atau buat sekedar dipamerin ke mantan. Hadirnya Honor 9 Lite ke Indonesia semacam bawa standar baru untuk lini smartphone kelas menengah.
Spesifikasi yang cukup mumpuni untuk ngelakuin banyak hal, finishing yang cakep standar brand global, layar yang tajam dan kekinian, plus fitur kamera yang mumpuni, semuanya dibungkus dengan bandrol harga yang nggak nguras rekening tabungan kamu. Murah atau mahal, semuanya kembali lagi pada selera, kebutuhan, dan pasti budget kamu. Oke, segitu aja dulu review Honor 9 Lite. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Klik like kalau kamu suka sama video ini, dan jangan lupa subscribe channel Gadget Gaul, biar kamu gak ketinggalan kalau ada video unboxing, hands-on atau review gadget terbaru dari kami. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.